Bab 458. Penindasan berkelanjutan. Tidak sesederhana itu. Banyak murid dari sekte Danya, serta Rikamo, Morasun dan lainnya, berpikir bahwa Louis Lu langsung dibunuh oleh Yusuf Weng. Tetapi Ella Lu tidak berpikir demikian. Alisnya berkerut dalam, tanpa sadar melihat ke atas. Pupilnya tiba-tiba berkontraksi, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Tidak hanya Ella Lu, tetapi Girgigu, yang mengetahui teror Louis Lu dengan baik, juga mengangkat kepalanya dan melihat puluhan meter di atas kepala Yusuf Weng. Di sana, sosok yang sangat cepat mendarat dengan sangat cepat. Minta maaf. Suara yang sangat mendominasi tiba-tiba terdengar. Yusuf Weng tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ekspresinya berubah, dan dia buru-buru mengangkat telapak tangan emasnya, yang penuh dengan energi sejati yang menakutkan, dan menamparnya ke atas. Dia secara naluriah merasakan aura berbahaya. Boom! Sosok yang mendominasi mendarat, hampir berubah menjadi seberkas cahaya, dan membombardir telapak tangan Yusuf Weng. Tabrakan energi sejati sepertinya mengguncang seluruh ruang. Dan kemudian terjadi pemandangan yang mengerikan. Melihat bahwa pedang terbang di bawah kaki Yusuf Weng sepertinya tidak mampu menahan beban. Tiba-tiba jatuh dari jarak jauh. Seluruh tubuh pedang bergetar, dan akhirnya berhenti dengan stabil lagi. Sosok yang mendarat dengan kecepatan tinggi di atas adalah Louis Lu. Si botak tidak mati. Hampir semua orang tercengang. Dan baru kemudian mereka menyadari bahwa apa yang dicabik-cabik oleh Yusuf Weng sebelumnya tidak lebih dari bayangan Louis Lu. Tubuh Louis Lu sudah melintas di atas Yusuf Weng. Sungguh gerakan yang kuat. Morasun berseru, "Rika, dapatkah kamu mengetahui tingkat seni bela diri apa yang digunakan si botak itu?" Rika mau pulih dari keterkejutannya, tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu." Akademi Awan Putih memiliki penelitian mendalam tentang berbagai seni bela diri dan seni bela diri. Dan Rika Mo adalah seorang jenius, dengan pemahaman seni bela diri dan seni bela diri yang sangat tinggi. Biasanya, selama orang lain menggunakannya sekali, dia secara kasar dapat melihat tingkat keterampilan bela diri fisiknya. Namun, Rikamo tidak melihat apapun tentang keterampilan tubuh dan seni bela diri Louis Lu. Itu terlalu cepat, terlalu cepat. Morasun membelalakkan matanya dan berkata, "Bahkan Rika, kamu tidak bisa membedakan tingkat gerakan dan seni bela diri itu. Tampaknya si botak itu tidak sebodoh yang kita bayangkan. Tentu saja kamu tidak bisa melihatnya, karena dia sama sekali tidak menggunakan keterampilan tubuh atau seni bela diri." Ketika Morasun dan Rikamo sedang berbicara, sepatah kata dari Ella Lu di sebelah mereka membuat mereka berdua gemetar pada saat yang sama. Wajah mereka penuh keheranan, melihat bahwa Ella Lu memiliki ekspresi yang rumit. Dia terus menjelaskan. Dia menghindari serangan Yusuf Weng murni dengan mengandalkan kekuatan latihannya. Saat berbicara, mata Ella Lu menunjukkan keterkejutan yang dalam, seperti es yang membeku selama ribuan tahun, yang tidak akan pernah mencair. Dia tidak bisa dipercaya, meskipun dia sangat enggan mengakuinya. Setelah konfirmasi berulang kali, dia sampai pada kesimpulan yang mencengangkan, yaitu Louis Lu tidak menunjukkan keterampilan tubuh atau seni bela diri. Boom! Kata-kata Ella Lu seperti petir yang meledak di hati Rikamo dan Morasun. Dan mata indah mereka menatap sangat besar pada saat bersamaan. Bagaimana mungkin meledak dengan kecepatan yang mengerikan tanpa menggunakan keterampilan fisik dan seni bela diri? Hanya mengandalkan keterampilan internal.
Betapa kuatnya latihan si botak itu. Jika Elalu bukan guru mereka, Rikamo dan Rikamo pasti akan merasa bahwa dia bercanda ketika dia mengatakan ini. Mereka terkejut. Namun, orang yang paling mengejutkan sebenarnya adalah Yusuf Weng. Telapak tangannya gemetar tak terkendali sampai sekarang. Ketika dia baru saja mengambil tinju Louis Lu, kekuatan yang mendominasi hampir membuatnya tidak tahan. Sangat buruk. Bagaimana mungkin seorang pemuda berusia 20-an memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Kapan orang nomor satu muncul di sekte Danyak? Saat Yusuf Weng tertegun, ada ledakan lain di telinganya. Minta maaf. Sosok Louis Lu mendarat lagi. Dan dengan pukulan yang sama, dia membombardir Yusuf Weng dengan sangat dominan. Ekspresi Yusuf Weng berubah, dan dia tidak berani mendorongnya lebih jauh. Dengan gerakan lengannya, pedang terbang di bawah kakinya jatuh ke tangannya. Sekarang kakinya langsung menggantung di udara. Nyatanya, dengan kekuatan Yusuf Weng, dia bisa berdiri diam di udara tanpa menggunakan alat sihir. Namun menginjak pedang terbang sedikit lebih menarik. Tentunya juga soal kebiasaan. Namun kini menghadapi musuh yang kuat, Yusuf Weng tidak berani berpura-pura lagi dan hanya bisa mengangkat pedangnya untuk menyerang. Tertawa, Yusuf Weng mengarahkan pedangnya ke langit. Energi pedang yang tajam melesat ke langit, dan cahaya pedang keemasan yang cerah meletus dalam sekejap. Louis Lu tidak berhenti. Seolah-olah dia tidak melihat cahaya pedang emas yang terang sama sekali. Energi biru kuno yang kuat terkondensasi di tinjunya, yang langsung menghancurkan cahaya pedang emas. Boom! Dengan pukulan keras, kekuatannya tetap tidak berkurang. Setelah menghancurkan cahaya pedang emas, dia dengan paksa mendorong Yusuf Weng ke bawah untuk jarak tertentu. Saat ini, jarak antara Yusuf Weng dan tanah kurang dari 10 meter. Saat ini, terdiam. Si botak itu benar-benar menggunakan pukulan yang sama lagi, yang menekan Yusuf Weng, dan menekannya lagi setelah menghancurkan serangan cahaya pedangnya. Bagaimana ini mungkin? Apa identitas si botak ini? Belum lagi beberapa anggota Akademi Awan Putih. Bahkan sebagian besar murid sekte dan yang tidak tahu kapan sosok yang begitu kuat muncul di sekte dan yang mereka. Sekte dan yang terutama mempraktikkan alkimia. Dan kekuatan tempur mereka tidak terlalu tinggi. Bahkan beberapa tetua mereka masih berada di tahap dasar. Dan sangat sedikit yang telah mencapai tahap Gold Core. Ini terutama berlaku untuk para murid di sekte. Mereka yang berada di atas tingkat ke-8 masih dalam tahap energi refining. Untungnya, seorang si botak yang mengenakan kostum sekte dan yang muncul. Dan dia menekan tahap tengah Gold Core 2 kali berturut-turut. Intinya si botak itu masih sangat muda. Ini melawan langit. Bu, kamu bisa lihat latihan apa yang dia lakukan. Rikamo sekali lagi tanpa sadar memanggil Elalu, ibu, alih-alih guru. Yang menunjukkan betapa terkejutnya dia saat ini. Terkejut membuatnya kehilangan manajemen bahasa. Bersambung.